Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil qadaya. Bermula ini itu bab pada qadaya wa ahkamiha. Ahkami gede ke pak. Bila kira antara gebah ahkami nah pak wa ahkamiha deku. Qadaya jamak qadhiyatin. Qadhiyatin. Fa'ilun. Ialah qadhiyatin. Gemustaq min. Min mana? Mustaq. Dia ada pendapat ulama Qasariyun. Gemustaq daripada qadha. Wahwa dan bermula dengan qadha itu hukum. Bermula dengan qadha itu hukum. Jadi qadhiyah gecok daripada qadha. Benar mana qadhiyah? Mana qadhiyah iaitu hukum. Li'annaha karena sungguhnya qadhiyah tatadhammanu itu mengandung ianya qadhiyah akan hukum. Pakan qadhiyahnya dia penan qadhiyah. Pakan qadhiyah dia penan qadhiyah karena qadhiyah maknanya adalah hukum. Pakan cuma letak duma wajah munasabah karena dalam qadhiyah terdapat hukum. Dalam ai sumiyat bidzalika dinamakan akannya qadhiyah bidzalika dengan demikian qadhiyah li'annaha karena sungguhnya qadhiyah tatazammanul hukma itu mengandung ianya qadhiyah akan hukum, artinya mensyumuli ianya qadhiyah alaihi di atasnya hukum. Putra hukum mestinan yaitu nisbah. Nisbah. Juzu qadhiyah berapa? Mawdu' mahmul nisbah. Cuma nisbah kan juzu madi je. Nisbah kan juzu madi. Kale. Jelas ya? Agak surah jamun. Wa ahkamiha dan hukumnya qadhiyah wahya dan bermula dengan akam itu tanaqud dan akad. Yang lagi awal dalam al jam'u di dalam bermula jamak. Yang sabah lain. Uqus akas, bukan ukus. Dengan itibar afrad, karena afrad akas lu. Li'annahu karena sungguhnya musannaf itu tidak menyebut ianya musannaf kecuali akan akas mustawi. Janganlah sebut putra, sabah sekarang akas mustawi. Sama dengan hanya dah itibar maksud akas ini adalah akas mustawi, akas nakid muwafiq, akas nakid mukhalif. Hanya itibar akas nakid mukhalif. Hanya itibar akas nakid muwafiq. Bahkan karena li musannaf tidak pernah menyebut dua akas tersebut. Mana bakal jamak? Grup jamak karena kalian afrad. La muwafiqah tidak akan muwafiq. Hanya disebut muwafiq. Akas nakid muwafiq. Wala mukhalif tidak akan akas nakid mukhalif. Wa amma jam'ul ahkam, patahkeun ahkam. Patahkeun ahkam, padahal dua saja. Tuh, tanaqud dan akas. Kibangkeun ahkam. Dan adapun bermula jamak ahkam pada akalah musannaf fali anna niscaya maka karena sungguh jamak itu dipakaikan akannya jamak katsiran nisbah kebanyakan tak ada dua. Jamak muka wahid. Jamak muka wahid. Dua jamak aja. Khususan nisbah terkhusus pada ini fan. Bila-bilamnya fan ilmu mantik yang di mana dua akan anggap sebagai jamak. Au huwa bi i'tibari afrad atau bermula dianya jamak itu sampai dengan i'tibar afrad. Le afrad. Afrad dan akut na le afrad akas juga le. Makanya kita jamak ahkam. Ma bermula dianya qadhiyah itu ma. Kemana nah? Bermula barang Benar nah. Mahdamalah tilka lidzatihi jara. Bermula barang waqi' dia ada lafal. Jadi ma yang waqi' dia ada lafal. Wahya dan bermula dianya ma itu sabit seperti jenis yang mensyumuli ianya ma akan akwal yang tam dan akan akwal yang nakih. Akwal yang tam yang dapat menghasilkan faedah, sedangkan akwal nakih
hana menghasilkan faedah. Kalau dalam wama keempat lam tuza tidak diwazakan akannya ma bi li khususin wahidin bagi khusus yang satu daripada keduanya. Keduanya ikut ba jenis ba'id dan jenis karib. Keduanya lafal dan qaul, bukan ikut kal jinsi. Yufidu berfaedah. Oleh sungguhnya ma tidak ada yang ma itu jenis. Jadi kal jinsi kun ma kal jinsi. Yang dapat pahami putra? Ma yang kan jenis. Lagi je jenis. Ka wa wajhahu ba'dhum dan memberi alasan akannya bukan jenis oleh sebagian mereka itu dengan barang yang telah kamu pendahulu raddahu kembali olehmu akannya barang pada pembagian ilmu yang hadis. Ikut kali tiga kan? Maya seperti jenis adalah sesuatu kuli yang terbenar di atas kebanyakan lagi bersatu pada hakikat. Beda dengan jenis. Jenis berbeda pada hakikat. Maya seperti jenis bersatu pada hakikat. Lagi contoh ini berapa? Idraku mufrad. Tasawuf berapa? Idrak mufrad. Tasdek berapa? Idrak. Jadi idrakan seperti jenis. Terbenar dari kebanyakan, terbenar dari tasdek, terbenar dari tasawur, yang hakikatnya satu, tidak berbeda. Ini alasan yang lebih balikut deh. Kali selapian. Ya, sama lagi no. Cuma beda je Pak. Seperti jenis, Pak beda seperti jenis kan no. Secara tarikh sama lagi no. Pak beda. Seperti jenis menjadi juzuk tarikh, sedangkan no tidak menjadi juzuk tarikh. Itulah bedanya. Kaselapianan. Wa yumkin taujihuhu dan mungkin memberi alasannya pun seperti jenis. Dan mungkinlah memberi alasannya seperti jenis. Dengan sungguh jenis ba'id dia lafal dan bermula jenis, dan sungguh jenis karib dia qaul. Jadi bila dah buka jenis karib, jenis ba'id berapa? Lafal. Jenis karib qaul. Manyannya qaul. Kon. Manyan maju. Guwazna ada qaul. Manyannya qaul. Kon yang je ke jenis ba'id ni berapa? Lafal. Manyannya lafal. Kon. Manyan ke lafal. Manyan naguwaza kepada mana lafal. Nah, hana mayan pun dah numpu je kah? Mayan zikin je. Mayan kameng je. Batai je. Sama dengan mayan naguwaza untuk kaul. Hana naguwaza untuk lafal. Hana berbeda dengan lafal. Mia lafal kaguwaza. Maka jenis karib, jenis ba'id dia adalah lafaz, jenis karib dia adalah qaul. Kalau ke wama dan bermula ma itu tidak diwazakkan akannya ma bagi khusus yang satu daripada keduanya. Nagwazak amayan kepada lafal. Hana nagwazak amayan kepada qaul. Hana cuma kebetulan makna ma itu adalah lafal ataukah qaul. Hana gawazak mandua kah? Hana yang jenis karib je berapa? Qaul yang jenis ba'id lafal dikarenakan maino maknaji adalah karena maino maknaji adalah lafal, maka ji sama seperti jenis tapi jika jenis. Ini adalah alasan yang kedua. Alasan pertama lagi lunggah mana? Alasan yang kedua ya lagi dak ewa. Karena yang ke jenis ji berah. Yang jenis ba'id adalah lafal, jenis karib adalah qaul. Sedangkan maknaji adalah qaul atau lafal. Akan tetapi ma tidak diwazakkan kepada qaul. Maknanya qaul tapi tidak diwazakkan kepada qaul.
Yang alasan yang kedua. Yang jitu benar dah jawab. Walakin lama waqat fil iradah. Akan tapi manakala jatuh ia yama pada iradah dia tu jenis. Tak nak masukkan jenis je kan. Karena nescaya ada ia yama itu sabit seperti jenis. Ketika haji ingin dijadikan sebagai jenis, maka haji seperti jenis. Ketika haji ingin dijadikan sebagai nok, maka haji kejik nok. Kemudian numpa je kan. Jenis kau numpa je. Apa yang dah pegang je universal. Walaka katanya lah. Kalau walaka dan boleh bagi engkau oleh bahawa kau itibar akan makna iradi seperti itibar makna yang waz'i. Jika tak itibar makna iradi seperti makna yang waz'i. Makna iradi berapa? Lafal. Bak mayan pertama makna iradi je. Pada iradah lafal. Mana waz'i? Kau. Umum. Mana waz'i? Umum. Mana iradi? Khusus. Kalau terpian. Fataj'aluha, maka engkau jadi akannya akan jenis yang hakikat. Jadi jenis hakikat. Baik tak iradah makna maudhu' lah, tapi tak iradah makna iradi. Baik makna wad'i. Makna iradi. Hadza ma zahrali balung nandu. Ni barang ibang yang kum taneh menye balung nah. Bahan dan terima tak nak puisi. Lalak ron. Pi balung nandu. Je cit mayan dah pegang sebagai jenis hakikat. Baik seperti jenis. Berarti jenis juga baik seperti jenis juga macam ya dengan cara tak iradah makna iradi. Baik makna wad'i. Lihat keren lah. Ma yasihu ay antaj'alahu. Dia dah pegat ma yang seperti jenis, dia pula jadikan ma yang seperti ribu. Dia dah jadikan seperti jenis, dia pula dah jadikan sebagai jenis. Belakun seperti dia dah jadikan seperti jenis dan dia dah jadikan ke jenis. Belakun seperti kalah pianan. Wahya dan bermula dianya ma itu sabit seperti jenis yang cumul ia akad akwal yang tam dan nakid yang pas baik kemudian tu yang pas kan. Wahya dan bermula dia ma itu sabit seperti jenis alma dan bermula ma itu waqi' di atas kaul baik di atas lafaz di kaul. Karena udah tafsirnya ke ban cumul kepada kaul yang tam dan kaul yang nakid. Ambil kemudian punya waqi' di waqi' dah ada lafal sumul ia akan lafal mustamal dan lafal muhmal kemudian nya kan gepu mayan waqi' dia ada jenis ba'id. Ketika ge sampaikan wajah takmim dia ada wajah jenis karib kemudian mungkin sih untuk tabela macam ni pakah hendak kau lihat tu karena pakai le syarah nepu jatuh ma tersebut dia ada makna jenis ba'id, tidak menjatuhkan dia ada makna jenis karib karena kamasyhur istimal dia ada jenis ba'id. Alasan lain berah kamasyhur istimal dia ada jenis ba'id. Alasan dia. Kan lepenan. Kakak berian. Hai yang dibalu mana? Hadza mazharali waqi' ala qaul yang baik. Karena ta'mil ke tastamilu aqwalat tam dan nakir. Karena mereka ke waqi' adalah lafal tastamilu lafdal musta'mal dan muhmal. Lafaznya bukan jenis Qaulul muhmal itu. Yang cocok menyatakan waqi' adalah lafal, sumul inya akan dibawa lafal berah musta'mal dan muhmal. Bawah qaul berah tam dan nakir. Karena masalahnya ma waqi' adalah lafal. Ketika sampaikan wajah takmim ke wajah takmim qaul ke le wajah takmim
lafal. Kak mau tolong kan? Ya, ite mah. Cuma ya sampai kaya tu wate sampai kau ya tak min ya yuk mah. Alasannya pernah, tapi alasannya, ya alasannya gue wakil ada maksudnya adalah kaul, maka kun lafal karena kamasyhur istimal adalah lafal. Al-lafzu musta'malu fi ghairi ma wa ibatan. Al-lafzu musta'malu kun al-qaulu musta'malu. Kun lafzu. Bermula barang yang ihtimal ia akan benar. Dibuangkan akan dusta karena kabehnya dusta dan karena maklum bihi dengannya dusta. Kabeh. Dustanya terah nagun. Gupo. Ka maklum bahan. Ha mungkin ihtimal. Ha mungkin ihtimal kecuali minimalnya dua wajah. Ha mungkin ihtimal dua wajah. Karena punya dua wajah kan ihtimal. Ihtimal ka pasti dua wajah. Ya mia ihtimal kepada benar. Terbaru dah. Ya ka pasti itu tulis ka makluman. Yang pertama kabeh, yang kedua maklum. Dan karena ada pada hak kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulnya Allah. Hai karena bak Quran tidak kun khabar. Bak Quran ihtimal. Benar dan salah. Di zati. Qurannya juga khabar. Hadisnya juga khabar. Khabar. Mia ihtimal kepada benar dan salah. Mia ihtimal li zati. Wahada dan bermula ini tu. Ini ihtimal asrika. Mukhrijun itu diperkeluar ia bagi seumpama Zaidin wa Amrin. Yang lebih ringkas kan kah? Mukhrijun mufrad. Habis kan? Keluarlah mufrad. Li zatihi mahtamala sidika, barang yang ihtimal ia barang akan benar li zatihi bagi wadha'nya barang. Secara wadha' memang ihtimal kepada benar dan salah. Akhraja kun li zati. Akhraja ma yahtamiluhu. Barang-barang yang ihtimal ianya barang akannya benar bukan bagi zatnya barang seperti insya. Daripada nyata insya daripada amar. Yang lagi pembagian berosa. Amar ihtimal dalam insya. Daripada amar, nahi dan seumpama keduanya. Contoh seperti iskinil ma. Iskinil ma yang ke contoh amar tau. Ke contoh amar, kan ke contoh nahi, kan ke contoh selain keduanya. Ke contoh amar tau. Maka sungguh perkataan iskinil ma itu padahal hal in wasilah. Padahal ihtimal ianya perkataan akan demikian benar dan salah. Lilazimihi dengan lazimnya perkataan, kan lizati tapi lilazimi. Biasa bi dengan sekira-kira karina, putra karina haji. Nah iya baca rau. Wahwa dan bermula dianya lazim. Yang kedua, dan bermula dianya lazimnya perkataan itu ana atsyanu. Atsyanu. Dengan saraf mana? Dengan saraf mana? Dengan saraf. Mana? Pakai mana? Ziyadah alif dan nun. Sifat fualanu sukranu nyo ada canu uta canu itu manggil ya je fualanu nyo uta canu nyo ada canu pun uta canu. Hah? Ke Mbak Egon pasang adsanu. Logat ni gimana? Nanti kalian. Tiga guna alasan. Tiga sarap hana adsanu. Utisanu adsanu. Mi adsanu hana pelemita le. Mi utsanu payah mita. Putra pelemita je. Payah mita tak neh je nata atau tidak. Karena disyaratkan
wasaf dan ziyadah dan nun baru dengan saraf. Apabila ta'anih haji adalah baik nah tak contoh sukranu ta'anih sakra nun manu nun manu dengan saraf. Bahkan karena ta'anihnya adalah nun natun. Nya mengumustar daripada nadamah, mengumustar daripada nadamen ya dengan saraf. Karena ta'anih haji adalah hanata. Kalau ulang la yahtamiluhu yang tidak ihtimal ianya perkataan iskinil ma'ah akan benar li zatihi bagi zatnya perkataan. Artinya madlulnya perkataan yang mutabakah. Wahwa dan bermula dianya madlulnya perkataan yang mutabaki itu talabus suqi. Itu tuntutan derusan. Wadakhala maqtu' bisidqihi dan masuklah yang dipastikan dengan benarnya barang, sesuatu yang pasti daripada akhbar, dan seperti demikian masuk itu yang dipastikan dengan sulitnya barang daripadanya segala akhbar. Yang jelas ke? Bahkan sulit karena bahkan dipastikan benar karena iktibar kepada kail. Bahkan dipastikan sulit karena iktibar secara daruri. Jadi itu kul lebih besar daripada juzu, suatu yang kadar. Iktibar perkara kharit ke lizati. Kasih lepenan. Dalam bulaki yang cikot lizati nyan adalah kekait. Kait buah kait mahtamala ihtamala sidqa. Yang kait ihtamala sidqa nyan adalah kekait. Kekait buah kekait ma. Ihtamala sidqa kekait ma. Sedangkan lizati nyan adalah kekait. Ihtamala sidqa kekait ma. Lizati kekait ihtamala. Ihtamala yang kah? Kait. Lizatihnya kait ke kait. Kait ke kait biasanya fungsinya untuk dakhil, untuk memasukkan sesuatu. Itu biasanya. Kait ke kait biasanya untuk memasukkan. Tapi kait ke kait di sini fungsi dua, memasukkan dan mengeluarkan. Nyohana biasa. Jadi perempuan. Kebiasaan kait biasa aja sabah sekali untuk memasukkan, tidak berfungsi untuk mengeluarkan. Tapi kait ke kait di sini fungsi dua. Selain memasukkan juga mengeluarkan. Tapi gairu galib. Galib daripada kait-kait biasanya adalah hanya untuk memasukkan, bukan untuk mengeluarkan. Karena untuk mengeluarkan biasanya dengan kait, sedangkan kait-kait biasanya untuk memasukkan. Ini kait-kait selain memasukkan juga mengeluarkan. Betul? Syah belaki. Kalapian jarak ini kabar itu berlaku ianya barang bainahum di sisi mereka itu manatiqah hal keadaan qadhiyah dan khabar dengan nasab dia haliyah dan syumul lah qadhiyah yang lafziyah dan akliyah mahdamlah sidqa li dzatihi jara dan syumul yang tari ada kebenaran. Dan syumul yang dari akan qadhiyah lafziyah dan qadhiyah akliyah. Qadhiyah yang talafal dan qadhiyah yang nalaule itu yang syumul. Dekun mahtamala sidqa li dzatihi. Ya. Kita mau dalam dua buah. Kita mau dalam qadhiyah lafziyah, kita mau dalam qadhiyah akliyah. Mau lafal. Ni ilikut wakil dari lafal kemanjara syumul dia tu akliyah. Berani kibanda ibu. Lafal dua, na lafal ma'kul, na lafal man. Mana? Ke depan.
Gimana cara dia pegah di sini syumul kepada qadhiyah lafziyah dan syumul pula kepada qadhiyah akliyah. Sedangkan ileko bukan lafal. Oh lafal dua aku. Na lafal malfuz, na lafal maqul. Sama dengan lafzuyan kan? Lafzuyan kekal dia ada makna masdari. Kekal dia ada makna masdar. Karena nasi teristimal dia ada makna isim maf'ul, malfuz. Yang malfuz hanya terbenar kepada yang lafziyah, hanya terbenar kepada akliyah. Sama dengan ala lafzi likut, lafalnya adalah kekal dia ada makna masdar. Yang mungkinnya tujuan ke? Yang tujuan mungkin lah. Kuno tujuan ke? Mungkin no, dekat kaulun. Nah kaulun yang makul. Sahana. Kaulun yang malfuz dulu mah. Malfuz dulu. Aku nyo tujuan ke? Manja bagi nyo. Aja kita tafsir lafal ikut. Waktu sama dan dinamakan akannya qadhiyah akan ke mukadimah jika ada ianya qadhiyah itu juzuk qiyas. Jelas? Jelas? Apabila qadhiyah tersebut posisinya sebagai juzuk qiyas, maka qadhiyah tersebut dinamakan sebagai mukadimah. Al-alam taghairun, nyannya mukadimah, nya qadhiyah. Alam taghairun. Nya ihtimal kepada benar dan salah. Alam taghairun. Wa kullum taghairin hadisun. Tapi ji menjadi tajidakun sebagai mukadimah karena ji menjadi sebagai juzuk qiyas. Wa da'wan dan dinamakan akan kedakwan dan akan kedakwan jika berhajat ianya qadhiyah kepada dalil. Kalian satu argumen yang butuh disertai dalil, maka argumen tersebut dinamakan sebagai dakwan. Jelas? Dan akan kedakwa jika berhajat ianya qadhiyah kepada dalil. Ketika sudah tak ungkapkan sebuah informasi, butuh untuk menyampaikan dalil sama dengan informasi yang kita ungkapkan tersebut dinamakan sebagai dakwa. Bahkan karena ketika butuh untuk menyampaikan dalil. Wa matluban dan akan kematlub inda syuru' di ketika memulai pada istidlal alaiha di atasnya qadhiyah. Apabila dia sedang menyusun dalil di atas qadhiyah tersebut sama dengan dia dipunan sebagai matlub. Oleh didakwa legap dah bangun dalil tersebut ketika dia membangun dalil maka qadhiyah munoyan kepunan sebagai matlub dan akan ke matlub di ketika memulai pada istidlal alaiha di atasnya qadhiyah. Ketika kita kata mulai istidlal di atas qadhiyah yang dia sampaikan sama dengan qadhiyah tersebut dinamakan sebagai matlub. Bahkan karena kita sedang mengistidlal di atas qadhiyah tersebut. Wa natijah dan akan natijah jika menghasil akannya natijah oleh dalil. Apabila suatu qadhiyah dihasilkan oleh dalil maka qadhiyah tersebut dinamakan natijah. Jelas? Ini dalam kalian kerawang wa fi talwiyah yang saya baca yang mulia kita di sini. Wa fi talwiyah dalam kitab talwiyah ialah anal murakkab yang tam yang ihtimal ia kepada benar dan salah yang baca kerawang. Nak baca lirik ya? Payah hana. Ka. Summa kemudian li tartib zikri fakat bagi tertib zikri fakat. Sama dengan pemahaman ikut summanya tidak tertawakuf di atas pemahaman ikut summa tertib zikri. Al-qadhaya bermula qadhiyah hadisi mereka itu. Itu dua pembagian. Al-ula bermula yang pertamanya itibar khabar. Ula. Kismani kon dzikir. Al-ula yang ibarat pada kismon. Benar? Al-ula ibarat pada kismon. Maka bakal ula, bakal awalu tazkir, ula tak ne. Man bagakan ula karena khabar haji adalah tak ne. Wahya dan bermula dianya. Bermula yang pertama itu syartiyah. Wahya dan bermula dengan syartiyah. Itu barang yang ada lah dua buah tarafnya barang itu mufrad. Itu barang yang tidak ada lah dua buah tarafnya barang itu mufrad.
dan tidak pada kekuatan keduanya dua boh mufrad. Jelas ke mufrad. Mufrad itu berapa? Lawan boh. Lawan qadhiyah. Ke-8. As-saniyah itu bermula yang kedua itu hamliyah. Bahwa dan bermula dengan hamliyah itu barang yang bermula dua buah tarafnya barang itu mufrad keduanya atau pada kekuatan keduanya dua mufrad. Mungkin sesuatu yang ditakwil kepada mufrad. Nahu Zaidun katibun bermula Zaid itu katib. Yang ke contoh hamliyah. Yang ke contoh dua buah mufrad. Zaidun mufrad, katibun mufrad. Mufrad pada bab i'rab ma laysa pada bab i'rab ma laysa tasniyah dan jama'. Mufrad yang disebutkan dalam bab la nafi jinih dan dalam bab munadah ma laysa mudhafan au syabihan bil mudhafi. Mufrad yang disebutkan dalam bab alam yang kan rakam. Mufrad yang disebutkan dalam bab mubtada khabar yang ke jumlah dan serupa jumlah. Wahya dan bermula dengan hamiliyah itu barang yang bermula dua buah tarafnya barang itu dua buah mufrad atau pada kekuatan kedua dua mufrad. Contoh Zaidun katib yang contoh pertama. Contoh dua buah mufrad. Zaidun kama bermula Zaid itu berdirilah ayahnya Zaid. Yang ke contoh fi kuwatihima. Ke contoh berapa buah? Ke contoh sabah mufrad, sabah pada kekuatan mufrad. Jelas? Itu banding kira Zaidun katib ku contoh dua buah mufrad. Zaidun kama abu ku contoh pada kekuatan kedua buah mufrad kan. Zaidun katib ku contoh dua buah mufrad. Zaidun kama abu ku contoh mufrad dan pada kekuatan mufrad. Jelas? Jadi kama abuhunya pada kekuatan mufrad. Karena itu kita tahu kelanjut qaimu abin. Zaidun qaimu abin. Kita tahu kama abuhu qaimu abin. Wal muradu bil mufrad dan bermula maksud dengan mufrad itu barang yang mukabalah yang barang akan jumlah. Yang ke jumlah yang kian mufrad. Di sini awak. Ka selapi. Nyo. Kalian wal muradu bil mufradi ma yuqabilul jumlata fa tarkib idafi jumlah kan dan tarkib takidi itu dua buah mufrad pada sini dengan tiada ta'wil. Jelas mufrad kah ke jumlahnya karena dia ke jumlah harus mubtada khabar dan fi'il baik kan lapian. Sumiyan hamliyah dinamakan akannya hamliyah, dinamakan akannya qadhiyah akan hamliyah. Pakon qadhiyahnya enggak pernah hamliyah. Padahal qadhiyahnya kena hamliyah, kena apa dulu? Hamliyah, maudhu' dan mahmul. Wad'iyah. Kena. Jadi qadhiyah tersebut na hamliyah na wad'iyah, benar? Ai maudhu' putra maudhu'. Wad'iyah. Mahmul hamliyah. Pakal dia pernah hamliyah padahal qadhiyahnya na wad'iyah na hamliyah. Dinamakan akannya qadhiyah akan ke hamliyah dengan iktibar tarafnya qadhiyah yang mahkum bih. Dah mahkum bih? Maudhu'. Mahkum bih berapa? Mahkum bih? Maudhu'. Mana yang maudhu'? Mahmul. Mahkum bih berapa? Mahmul. Bahkan qadhiyahnya dia punan sebagai hamliyah karena keiktibar taraf yang je ke mahkum B. Taraf yang je ke mahkum. Yang je ke mahkum B berapa? Mahmul. Mahmul kelanjut hamliyah. Seandainya diiktibar mahkum alih di mana sih?
wad'iyah. Qadhiyah wad'iyah kan qadhiyah hamli. Dikarenakan diiktibar darah mahkum bih yang mahkum bih adalah mahmul, makanya kebenaran hamliyah. Timbul pertanyaan, tunggu pakai membaca hamliyah, pakai enggak iktibar mahmul, pakai enggak iktibar maudhu, kebenaran. Kalian lama. Tarafnya qadhiyah yang akhir 4, tarfaha tarafnya qadhiyah yang akhir pada tertib tabai. Karena wa in kana muqaddaman lafzan, sekalipun ada ianya yang akhir itu didahulukan pada lafal. Karena awal dan terakhir pada qadhiyah hamliyah i'tibarnya adalah tertib tabai. Sedangkan tali dan muqaddam i'tibarnya adalah tertib zikri. Nah penjelasan hukum terang. Ba qadhiyah hamliyah awal dan akhir i'tibarnya adalah tertib tabai sekalipun disebut awal. Ba qadhiyah syartiyah tali dan muqaddam i'tibarnya adalah tertib zikri, maksudnya awal. Yang kian tali contoh yang awal yang kian muqaddam, contoh yang awal tersebut yang kian muqaddam, contoh yang akhir tersebut yang kian tali. Ba qadhiyah hamliyah contoh yang terdahulu pada martabat yang kalian kebenaran sebagai maudhu' sekalipun disebut terakhir. Jadi menyebab qadhiyah hamliyah yang menjadi awal akhirnya adalah pada martabat, menyebab syartiyah yang menjadi awal dan akhirnya adalah pada tertib penyebutan. Kaselapianan wahwa dan bermula dianya taraf yang akhir itu mahmul. Wa nusibat ilaihi dan dinisbahkan akannya qadhiyah ilaihi kepada yang mahmul. Lagi lemah apakah yang akhir apakah yang nisbah kepada mahmul, hang nisbah kepada maudhu'. Dunal maudhu' ketiadaan maudhu' li'annahu karena sungguhnya mahmul muhatul faedah itu bagian faedah. Intinya yang berat memberi faedah mahmul. Karena apa kawan? Karena maudhu' hanya memberi mafhum kepada zat. Makna mafhumnya mafhum makna umum. Mafhum terbenar kepada zat, mafhum terbenar kepada mafhum. Yang mana mafhum yang lebih tinggi juga. Mafhum sebenarnya mafhum lawan zat, tapi mafhum ini mafhum yang disebutnya mafhum yang lebih tinggi. Bahwa mafhum zat. Saya surah Johar. Mana? Tengah juga. Tengah. Ba maudhu' betul yang tak mafhum ni. Zat. Ba mahmum betul mafhum. Dikarenakan mafhumnya yang lebih penting daripada mafhum zat, maka diiktibar taraf yang dimafhumkan kepada mafhum. Tidak diiktibarkan yang dimafhumkan kepada zat. Jelas? Dan ibarat lain Kan jelas? Hai. Ulang. Tinggi ibarat mana? Penjelasan tinggi mana? Mana materi awal connect kan? Syubhat disamakan akannya yang pakang ya penan mahkum bihan maudhu' mahmul. Kalian yang kan takdir ko yang paham wa sumiyat bil maudhu' li shibhi bi syai'in. Takdirnya mana? Dinamakan akannya mahkum bih, diserupakan akannya mahkum bih dengan sesuatu yang ditempatkan akannya sesuatu di atas yang lain. Bahkan mahkum bihnya dia pernah mahmul. Karena mahkum bihnya kan lagi-lagi sesuatu yang perlu ada go. Kale, nyo betul, nyo wada. Mahmul. Bahkan mahkum bih yang dia pernah mahmul karena mahkum bihnya lagi seakan jika perlu ada go. Karena kaimannya seakan perlu ada z. Makanya mahkum bih yaitu kaiman gupenan mahmul. Hana dia pernah maudhu'. Jelas? Tambah lakukan. Sudah dinamakan akan mahkum alaih akan ke maudhu' karena
diwazakan di atasnya akan yang lain. Nah, lihat. Tadi hurun kan. Dinampakkan enggak pernah maudhu karena diserupakan dengan sesuatu yang diletakkan di atasnya sesuatu akan yang lain. Makanya juga pernah maudhu seakan enggak puduk lain di atasnya. Sedang puduk yaitu mahkum B. Koneng kan? Ha dengi surah kah? Madang bisa dicerna kah? Minum ulang ah. Baik tu boleh.